Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Rejeki, guru kelas 4 di SD Negeri Kalasan 1, Kabupaten Sleman. Bagi saya, kelas adalah ruang untuk tumbuh, tempat anak-anak belajar, berpikir, dan bukan hanya menjawab soal. Saat ini, ada satu tantangan besar yang tengah kami hadapi, yaitu siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita terkait operasi hitung. Hal ini sudah berlangsung cukup lama. Dibuktikan dengan hasil ASPD, yang mana beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa numerasi selalu menempati posisi terendah jika dibandingkan literasi dan sains. Kemampuan membaca dan memahami konteks dalam soal cerita masih menjadi PR bersama. Kalau ini tidak diselesaikan, dampaknya terasa pada kelas selanjutnya. Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Melihat situasi ini, saya merasa perlu menghadirkan inovasi pembelajaran yang membantu siswa berpikir sistematis dan bernalar kritis dalam menyelesaikan soal cerita. Saya pun melakukan transformasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran mendalam dengan teknik SIMBA, situasi, masalah, belajar, dan aplikasi. Karena bagi kami, memahami masalah bukan akhir dari soal, tetapi awal dari pemahaman yang sesungguhnya. Saya mengawali sesi ini dengan ritual kecil. Doa, saling menyapa, dan hening sejenak. Ini bukan sekedar rutinitas, melainkan upaya saya untuk memfokuskan perhatian murid, menjembatani transisi dari dunia luar ke ruang belajar. Selanjutnya, saya memanfaatkan game edukasi yang ada di ruang murid untuk melakukan asesmen diagnostik. Menurut saya, alat digital ini memberikan peta tentang kesiapan awal mereka secara cepat dan lebih praktis. Hal ini memungkinkan saya menyesuaikan scaffolding apa yang akan diberikan. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi. Kali ini, saya membacakan dongeng dengan judul Simba dan Hutan Kekeringan. Sengaja saya pilih dongeng ini untuk menciptakan kaitan emosional bagi para murid. Dongeng menjadi jembatan menuju tujuan utama pelajaran pada hari ini, yaitu murid mampu menyelesaikan soal cerita dengan teknik SIMBA. Pada pembelajaran kali ini, saya menerapkan pembelajaran mendalam yang mana terdapat 3 tahap pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang pertama yaitu memahami. Di sini saya menggunakan direct instruction untuk memperkenalkan teknik SIMBA, situasi, masalah, belajar, dan aplikasi. Fokus saya kali ini yaitu menanamkan konsep dasar pada siswa tentang teknik SIMBA dalam menyelesaikan soal cerita. Saya meminta murid menyimpulkan dengan kata-kata mereka sendiri di setiap langkahnya. Hal terakhir yang saya lakukan di tahap ini yaitu memastikan setiap anak benar-benar paham teknik SIMBA. Penguatan konsep di awal ini menjadi sangat penting untuk mencegah kebingungan saat mereka bekerja secara mandiri di tahap berikutnya. Selanjutnya, fase mengaplikasi, murid berpetualang dalam kegiatan kelompok yang saya sebut petualangan rimba. Setiap pos rimba mewakili satu tahapan SIMBA. Dan ini adalah latihan kolaborasi dan kreativitas bersama. Pos rimba yang pertama yaitu situasi. Pada tahap ini, murid wajib memahami situasi sesuai dengan konteks soalnya.
Di pos ini disediakan pertanyaan pemandu dan juga contohnya. Pos rimba yang kedua yaitu masalah. Pada tahap ini, murid wajib memahami apa yang menjadi permasalahan dan menuliskannya dalam bentuk yang lebih sederhana. Saya juga menyediakan pertanyaan pemandu dan juga contohnya. Pos rimba yang ketiga yaitu belajar. Pada tahap ini, murid berdiskusi dengan rekan dalam kelompoknya terkait strategi apa yang paling tepat. Kemudian, murid membuat visualisasi sesuai konteks soalnya. Para murid memanfaatkan perangkat digital berupa Chromebook dan memanfaatkan aplikasi Matigon. Dengan ini, siswa jadi lebih mudah dalam membuat diagram dengan baik dan lebih rapi. Selesai membuat diagram gambar, mereka menyerahkannya pada saya. Untuk selanjutnya, saya lakukan print out. Kemudian mereka menempelkan diagramnya di lembar kerja kelompok. Pos rimba yang keempat atau yang terakhir yaitu aplikasi. Pada tahap ini, murid menyelesaikan operasi hitung yang sudah direncanakan dan divisualisasikan di pos sebelumnya. Selain menyelesaikan soal, siswa juga menyimpulkan jawabannya. Refleksi dan feedback dari kelompok lain menjadi penutup pada tahap ini. Memastikan proses belajar menjadi milik bersama. Fase penutup dan yang paling berdampak adalah merefleksi. Kali ini saya tidak hanya mengajak siswa untuk melakukan refleksi personal, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan refleksi metakognisi dan juga transformasi. Saya mengajak mereka ke kantin sekolah untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Selanjutnya, di kelas saya menyampaikan pertanyaan refleksi sederhana, seperti apa yang bisa kalian pelajari dari kegiatan jajan di kantin? Momen ini merupakan pencerahan karena mereka pada akhirnya menyadari bahwa Simba dan perkalian yang dipelajari di kelas seketika menjadi alat praktis untuk bertanggung jawab atas uang dan keputusan mereka. Inilah puncak dari pembelajaran kontekstual. Matematika bukan hanya di buku, tapi di setiap langkah kehidupan kita. Tak lupa, saya mengajak anak-anak membuat artefak pembelajarannya dengan menuliskan kesimpulan di bukunya masing-masing. Tak lupa, saya melakukan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pelajaran pada hari ini. Setelah beberapa kali menerapkan pembelajaran mendalam dengan teknik Simba, saya mulai melihat perubahan besar di kelas saya. Anak-anak kini tidak lagi terburu-buru menghitung, tetapi belajar memahami setiap kalimat di dalam soal dan menemukan maknanya bersama teman-teman. Saya percaya setiap anak punya potensi yang besar. Tugas kita adalah membantu mereka menemukan cara belajarnya dengan bermakna. Saat siswa menemukan maknanya, mereka tidak hanya bisa menjawab soal, melainkan juga belajar memahami kehidupan. Pendekatan yang dilakukan Bu Sri menghasilkan dampak yang besar. Murid menjadi lebih aktif, percaya diri, dan hasil asesmen menunjukkan peningkatan pemahaman konsep. Ini merupakan contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid bisa mengubah cara mereka berpikir dan juga belajar. Perasaanku tuh sangat senang. Saya juga sudah memahami mengerjakan soal cerita perkalian dengan teknik Simba. Hasilnya tuh benar. Habis itu tekniknya tuh juga bikin cepat selesai. Saya senang karena belajar menggunakan laptop untuk membuat gambar. Saya juga senang banget karena diajak bermain game antariksa.